Bagian 2 Sakramentologi. Ketika perantara jati penghalang kasih karunia. Katolik menyebut sakramen sebagai saluran kasih karunia. Tapi kasih karunia macam apa yang harus disalurkan lewat syarat manusiawi? Jika kasih karunia itu murni dan bebas, mengapa ia harus dikunci di balik tindakan gereja? KGK 1129 berkata, gereja tidak dapat menyelamatkan seseorang tanpa sakramen. Berarti kasih karunia bukan lagi bebas, tapi diatur dan dikendalikan oleh sistem gerejawi. Ini bukan Injil, ini birokrasi rohani. Apakah Yesus datang untuk mempermudah orang berdosa, atau untuk menggantungkan mereka pada sistem ritus? Dalam Kisah Para Rasul, banyak orang diselamatkan tanpa dibaptis air dulu. Dalam Lukas 23, penyamun disalib masuk Firdaus tanpa menerima sakramen apapun. Dalam Kisah 9, Poles dipenuhi Roh Kudus bahkan sebelum ia dibaptis. Abraham dibenarkan oleh iman sebelum ada sunat, sebelum ada gereja, sebelum ada sakramen. Apakah ini pengecualian atau bukti bahwa kasih karunia Allah turun langsung kepada manusia tanpa perantara institusional? Jika ini adalah bukti, maka seluruh sakramentalisme Katolik berdiri di atas fondasi yang bukan Injil. Lalu muncul pertanyaan mendasar. Jika Kristus sudah menggenapi sistem perjanjian lama, mengapa Katolik membangun kembali ritus yang sangat mirip dengan Yudaisme pra-Kristus? Dulu, imam adalah perantara. Dulu, korban persembahan diulang terus-menerus. Dulu, umat bergantung pada upacara harian dan tahunan. Kristus datang dan meniadakan semua itu. Ibrani jam 10:14 berkata, dengan satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Tapi dalam misa Katolik, korban Kristus diperbarui setiap hari oleh imam di altar dalam bentuk roti. Apakah ini bukan pengulangan korban yang sudah diselesaikan? Apakah ini bukan bentuk baru dari sistem lama yang sudah dihapus? Bukankah justru sistem seperti inilah yang dikritik dan dibongkar oleh Kristus sendiri? Mengapa kasih karunia kembali dibungkus dalam ritus dan sarana manusia? Mengapa para imam kembali jadi perantara mutlak? Seolah salib Kristus belum cukup menembus tabir. Jika Injil harus memakai sarana lama yang telah disingkirkan, maka bukan hanya itu bukan Injil, tapi itu adalah kemunduran rohani. Presuposisi Reform berkata, kasih karunia datang dari Allah langsung, karena keselamatan adalah karyanya yang mutlak, bukan respons ritual manusia. Van Til menyebut, jika Anda memulai dari wahyu Allah yang otoritatif dan cukup, maka Anda tidak butuh sistem tambahan untuk mengakses kasih karunia. Tapi jika Anda memulai dari presuposisi Katolik, Anda akan sampai pada sistem di mana kasih karunia ditransaksikan secara bertahap, seperti air yang hanya bisa mengalir lewat pipa milik institusi tertentu. Itulah epistemologi sinkretis gado-gado yang ditolak Van Til. Percampuran antara pewahyuan ilahi dan otonomi manusia. Gereja bukan lagi saksi kasih karunia, tapi pengatur akses kasih karunia. Bukan lagi pelayan Injil, tapi penjaga gerbang keselamatan. Tertullianus pernah berkata, bukan air baptisan yang menyelamatkan, tetapi pertobatan hati yang sejati. De Baptismo, bab 1. Irenaeus menulis, Tuhan membenarkan Abraham bukan karena upacara, tapi karena imannya. Against Heresias, 455. Bahkan Ciprianus, yang sangat menekankan gereja, mengakui bahwa pengampunan berasal dari Allah sendiri, bukan dari ritus itu sendiri tanpa iman. Lalu mengapa gereja Katolik terus menegakkan sistem sakramen sebagai syarat wajib kasih karunia? Apakah Kristus belum cukup menyelamatkan? Paus Bonifacius VIII berkata dalam Unam Sanctam, tak seorang pun dapat diselamatkan di luar ketaatan pada Paus Roma. Ini bukan hanya sakramentalisme. Ini eksklusivisme institusional. Kalau anugerah bergantung pada institusi, maka institusi lebih besar dari kasih karunia. Dan kalau itu benar, berarti sistem keselamatan Katolik lebih mirip sistem jaminan sosial. Ada prosedur, ada dokumen, ada mediator manusia. Dan kasih karunia tidak lagi anugerah. Efesus 2:8 berkata, kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi Katolik berkata,
Kamu diselamatkan melalui sakramen, dan sakramen hanya bisa diberikan oleh gereja kami. Lalu siapa yang jadi juru selamat? Kristus? Atau sistem sakramen dan imam-imamnya? Jika perantara menjadi keharusan, kasih karunia tidak lagi bebas. Dan jika kasih karunia tidak bebas, itu bukan kasih karunia yang sejati. Pak Kupin, lalu bagaimana dengan sakramen dalam Protestan? Kalau sakramen Katolik bermasalah, lalu bagaimana dengan sakramen dalam Protestan? Bukankah kita juga punya baptisan dan perjamuan kudus? Benar. Tapi Reformed tidak pernah menganggap sakramen sebagai saluran rahmat. Sakramen bukan pipa. Sakramen bukan katup. Sakramen bukan wadah yang harus diakses agar rahmat Allah bisa dicicipi. Sakramen adalah tanda dan meterai. Bukan pemberi kasih karunia. Tapi konfirmasi visual dari kasih karunia yang sudah lebih dahulu diberikan oleh Allah melalui firman dan roh. Calvin berkata, Allah memakai sakramen untuk menguatkan iman, bukan untuk memberikan iman. Institutes 4:14-7. Jadi, bukan sakramen yang membuat kasih karunia itu efektif. Tapi kasih karunia itulah yang membuat sakramen menjadi berarti. Van Til menegaskan, semua alat rohani harus tunduk pada pewahyuan Allah yang final dan mencukupi. Jika tidak, kita akan terjerat dalam sistem buatan manusia yang hanya tampak rohani. Dalam Reformed, sakramen tidak bekerja ex opere operato, seperti dalam Katolik. Tidak otomatis. Tidak magis. Tidak bisa dipisahkan dari Injil dan iman sejati. Kristus tidak tinggal dalam roti. Kristus tidak bersembunyi dalam air. Kristus hadir lewat firman dan roh. Dan sakramen hanyalah alat pengingat kasih-Nya yang sudah genap. Sakramen adalah bahasa tubuh Allah. Tapi suaranya tetap Injil. Dan Injil cukup. 1 Korintus pukul 1:17 berkata, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Jika Paulus bisa berkata seperti itu, maka jelas, Injil lebih penting dari sakramen. Dalam Katolik, sakramen pengatur kasih karunia. Dalam Reformed, sakramen pengingat kasih karunia. Dalam Katolik, sakramen alat institusi. Dalam Reformed, sakramen alat firman. Dalam Katolik, iman datang melalui sakramen. Dalam Reformed, sakramen datang karena iman.